Saya mulai di ayat yang ke-31. Begini firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyerahkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana dia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti yang tertulis, oleh karena Engkau kami sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab Dia yang maupun begitu, pada tidak terlihat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kita baca bersama-sama ayat 39. Apa kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sebelum saya lanjutkan khotbah ini, saya pertama mengucapkan selamat Paskah bagi kita sekalian. Coba lihat kiri kanannya, bilang selamat Paskah. Apa kabarnya? Masih bahagia? Adakah Bapak Ibu yang mau bergabung sekolah minggu juga mau cari telur Paskah? Nah, di luar itu nanti ada, sudah disiapkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, selanjutnya selamat ulang tahun untuk gereja kita. Sudah 3 tahun kita bergabung dengan GKSI, tepatnya 14 April kemarin. 14 April 2019 dan sekarang sudah 2022. Itu berarti sudah yang ketiga tahun. Semoga terus menjadi berkat dan terus berjuang bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tema Paskah yang ditetapkan oleh PGI dan KWI untuk tahun ini adalah, kita baca bersama, ada di depan. 3 ya. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Sekali lagi, tak terpisahkan dari kasih Allah. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sebelum kita membicarakan tentang tema ini, maka kita perlu membaca sedikit tentang informasi kebangkitan Kristus. Saya akan bacakan untuk kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Saya bacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Kristus adalah disebut sebagai hari kemenangan bagi orang yang percaya. Karena sepanjang zaman belum pernah ada orang yang bisa bangkit dari kematian kecuali
Karena Kristus pernah membangkitkan yang namanya Lazarus. Tapi pertanyaannya, Lazarus di mana sekarang? Mati lagi. Tadi di dalam pujian yang kita nyanyikan dikatakan, sebab dia hidup ada hari esok. Dia hidup sampai selama-lamanya, tidak mati lagi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kebangkitan Kristus inilah tonggak kemenangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itulah makanya Paulus juga menuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus itu, dia katakan, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu dan sia-sialah pemberitaan kami. Karena berdasarkan kebangkitan Kristus, maka kita juga akan dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, orang tua kita, nenek moyang kita yang sudah mati mendahului kita, suatu saat nanti mereka juga dibangkitkan dan bersama-sama dengan kita kalau Tuhan Yesus akan datang. Jadi jangan ragu, pasti dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya ada reuni nanti di sana, dinyanyikan lagu-lagu itu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, reuni. Ada pertemuan nanti di sana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kita begitu yakin bahwa Kristus telah bangkit, maka tema ini diangkat dan ditetapkan. Kita tidak mungkin lagi terpisah dari kasih Allah, karena Kristus telah melakukan perkara besar dan ajaib, mati dan bangkit, dan kapan-kapan nanti kita akan merayakan kenaikannya ke surga. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita perlu mendalami teks ini secara baik. Dan karena itu mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-31 tadi. Saya ajak kita untuk melihatnya dengan sangat jelas. Roma 8 ayat 31 dikatakan begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Nah, pertanyaan adalah, apa yang dimaksudkan Paulus waktu dia katakan semuanya itu? Itu yang mana? Semuanya yang mana? Jadi waktu Paulus berkata semuanya itu, pertanyaannya semua itu yang mana? Dan karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu mendalami kitab suci secara baik, sehingga setiap kita membacanya, kita dapat mengerti, kita dapat memahami apa yang sedang dibicarakan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang dimaksud oleh Paulus itu adalah segala sesuatu yang dia sudah bicarakan dari pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang ke-8 di ayatnya yang ke-30. Ingat tuh ya. Jadi sebenarnya yang mau dibicarakan oleh Paulus itu waktu dikatakan semuanya itu, maka semua yang dimaksud itu adalah dari pasal pertama sampai dengan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-30, dan ada beberapa hal yang menjadi topiknya. Yang pertama, Paulus menjelaskan kepada orang-orang yang ada di Roma pada zaman itu adalah bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa, dan dia jelaskan panjang lebar dengan berbagai macam dosa. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu, silakan baca pasalnya yang pertama, dan jenis-jenis dosa ada banyak di sana. Tinggal nanti setiap kali baca jenis dosanya, nanti Bapak Ibu kira-kira catat, kira-kira dosa itu sudah dilakukan atau belum. Nah, itu ada daftar dosa di sana. Tidak usah kita baca di sini, terlalu panjang. Takutnya juga nanti itu semua yang dituliskan oleh Paulus lalu kita bilang itu dosa saya semua. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama itu, jadi Paulus menjelaskan tentang keberdosaan manusia. Segala bentuk dosa sudah dilakukan oleh manusia, dan karena itu dia katakan semuanya itu. Yang kedua, karena manusia itu sudah melakukan banyak dosa, maka dia jelaskan juga bahwa hanya Kristuslah yang dapat menyelesaikan dosa manusia. Tidak ada yang lain. Sepanjang Alkitab kita baca, ada imam, ada raja, ada nabi. 3 jabatan yang begitu penting ini, dan ditambahkan nanti di dalam perjanjian baru ada rasul, dan 3
tidak ada pemimpin, tidak ada jabatan apapun yang bisa menyelesaikan semua dosa umat manusia. Itulah sebabnya akhirnya Kristus datang menyelesaikannya bagi manusia. Itu menurut Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi betapa hebatnya dosa manusia, Kristus satu-satunya yang dapat menyelesaikannya bagi manusia. Yang ketiga, Paulus juga ingin menjelaskan, oleh karena manusia telah berbuat dosa dan Kristus menyelesaikannya bagi manusia, maka yang ketiga yang disampaikan oleh Paulus adalah bagaimana tatanan hidup, tata krama, tata kesopanan, tata kehidupan sebagai orang yang percaya setelah percaya kepada Yesus. Maksudnya begini, setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Itu yang dituliskan oleh Paulus dari keseluruhan kita, mulai dari pasal pertama itu sampai dengan pasal yang ke-30, pasal 8 ayatnya yang ke-30. Dan sekarang kita masuk ke dalam ayatnya yang ke-31 itu. Katakan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Paulus menjelaskan itu, barulah kita sampai kepada poin pertama dari tema ini. Katakan, tak terpisahkan dari kasih Allah. Melihat tema ini saja Bapak Ibu, maka kita juga langsung bisa berpikir, berarti ada oknum, ada pihak yang lain yang berusaha memisahkan kita dari kasih Allah. Manusia yang ada di sekitar itu sahabat kita. Manusia yang ada bersama dengan kita sekarang itu teman kita. Tetapi hati-hati, kadang-kadang manusia juga berusaha jadi setan. Makanya kalau kita lihat dia itu seperti setan ya. Tapi puji Tuhan yang hadir hari ini seperti malaikat semua. Saya bagi-bagi putih semua ini. Hati-hati yang tidak putih ya. Hanya hati-hati. Tapi maksud saya adalah sesungguhnya kehidupan kita itu menjadi bersih bukan karena pakaian, tetapi karena Kristus membasuh kita dari darahnya yang tumpah di kayu salib, menyucikan kita sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, tak terpisahkan dari kasih Allah. Itu berarti iblis, kuasa kegelapan dan segala bentuk dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Karena itu dikatakan yang pertama, Allah ada di pihak kita. Jadi mengapa kita tidak bisa terpisahkan dari kasih Allah? Kenapa? Karena Allah ada di pihak orang yang percaya. Allah ada di pihak kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mencoba membaca beberapa komentar, tulisan-tulisan orang yang bagus dalam penelaahan Alkitab tentang istilah ini sebenarnya. Dia katakan begini, Allah di pihak kita, maka itu di dalam bahasa Grekanya kira-kira dia katakan begini, eihotheos huper hemon. Maksudnya begini, Allah ada di pihak kita. Yang dia maksudkan sebenarnya itu adalah bahwa Allah itu untuk kita. Jadi Allah yang ada di atas itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi Allah itu diperuntukkan untuk kita. Wah, itu hebatnya orang percaya. Jadi bukan berpihak dalam misalnya mau perang, dia berpihak. Bukan sekedar itu, tetapi benar-benar bahwa memang untuk segala kebutuhan dan kepentingan kita, Allah lah yang menjadi bagian kita dan bukan yang lain. Jadi waktu dia katakan Allah ada di pihak kita, maka itu yang dimaksud adalah bahwa kebutuhan kita itu adalah Allah dan itu adalah untuk kita. Allah untuk kita, bukan untuk yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kalau Allah itu ada bersama kita, kalau Allah itu untuk kita, maka siapakah lawan kita? Tidak ada. Sebenarnya ini juga adalah pertanyaan retoris, retorika. Pertanyaan yang dimaksud retorika itu adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak usah dijawab. Sama itu kalau
kalau misalnya ada orang yang sudah tertidur, lalu kita bilang dia, apakah kamu sudah tidur? Lah, siapa yang bisa jawab? Bapak Ibu pernah bertanya kepada orang yang sedang tidur, apakah kamu sudah tidur? Lah dia jawabnya apa? Kalau dia bilang belum, berarti apa? Belum tidur. Tapi kalau ada orang yang sudah tidur lalu kita bertanya, apakah kamu sudah tidur? Nah, bagaimana? Hanya ngoroknya yang kita dengar. Berbahagialah suami-suami atau istri yang memiliki pasangan yang bisa ngorok. Karena sebenarnya ngorok itu adalah tanda bahwa dia masih hidup. Nah, coba kalau misalnya dia tidur lalu tidak ngorok, kan kita tidak tahu apakah dia ini mati atau hidup. Bersyukurlah. Jitulah. Mungkin kalau ada lomba ngorok, mungkin saya juga termasuk juara juga. Mungkin perlu suatu saat diadakan lomba. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam ayat 31 dan ayat 32 ini kita tahu bahwa Allah ada di pihak kita, dan karena Dia Allah itu ada di pihak kita, Dia membuktikan dengan caranya sendiri. Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, Huios, putra satu-satunya. Orang Nias bilang, the only one, satu-satunya. Bahasa Niasnya itu mantap tuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Dia tidak menyayangkan anaknya yang satu-satunya. Karena apa? Karena manusia yang sudah ditebus ini, supaya tetap ada di pihak Allah, sehingga kita tidak terpisahkan dari kasih-Nya itu. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Yang berikut itu, Allah mengutus atau Bapa mengutus anaknya yang tunggal. Dan itu bukan hanya mengutus dan setelah itu Dia bicara panjang lebar dan tidak melakukan apa-apa, tetapi Dia menyerahkan dirinya. Penyerahan diri, menyerahkan dirinya seutuhnya sampai mati disalib. Pertanyaannya, apa warisan yang ditinggalkan oleh Kristus waktu Dia mati? Apakah ada rumah? Apakah ada rumah? Rumah bapaknya yang di dunia ini tidak ada. Mungkin ada tapi kecil, mungkin dibagi-bagi dengan saudara yang lain. Tapi milik Yesus sendiri tidak ada. Alkitab jelas, oh ini rumah milik Yesus. Tidak ada. Bahkan jubahnya yang paling terakhir itu yang warna ungu itu, lalu dibagi-bagi, diperebutkan lagi waktu Dia sudah mati. Mungkin juga kalau kita hadir waktu itu, kita ikut berebut juga. Ini warisan dari Yesus, ini jubahnya ini dibagi-bagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ia menyerahkan anaknya kepada kita supaya apa? Semuanya itu dengan tujuan yang sama, yaitu keselamatan orang yang berdosa. Jadi orang yang percaya itu tidak mungkin binasa. Itulah yang kita baca juga di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, tak terpisahkan dari kasih Allah. Yang pertama, Allah ada di pihak kita. Yang kedua, Allah menjamin keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, semua orang sekarang ini butuh yang jaminan. Waktu ada seorang laki-laki berkata, aku cinta padamu, lalu dia tanya, apa buktinya? Apa buktinya kau mencintai saya? Lalu datang laki-laki, kalau kau tidak percaya, belahlah dada. Belah dada yang mati. Akhirnya dia tak berani, jangan lama sampai belah dada. Padahal kalau dibelah juga sebenarnya, kita lihat isi hatinya itu penuh dengan kotoran.
Syukurlah tidak dibuka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua hal sekarang ini butuh yang namanya kepastian, apalagi yang namanya keselamatan. Lihatlah betapa banyak orang yang sekarang ini menjadi jatuh miskin karena trading. Adakah di antara kita yang korban trading? Ada? Atau ada sahabatnya yang Ibrakens di sini? Hah? Ibrakens. Dia bilang Allah pun itu bingung tuh. Bagaimana memiskinkan ini Ibrakens ini? Sampai Allah bingung katanya. Dia yang bingung, Allah yang jatuh bingung. Berapa banyak orang yang menginvestasi uangnya ke tempat yang tidak semestinya, tetapi tetap dikerjakan. Berapa banyak orang yang setiap hari juga judi, padahal juga tidak ada kepastian di sana. Tapi tetap saja ada orang yang melakukan itu. Yang suka dengan apa namanya itu, apa namanya ini? Super wing. Apa ini? Apa kawan? Baik. Baik tapi HP-nya aku terus gitu. Soalnya masalahnya matanya harus tetap ada dia, soalnya nanti ini bisa kehilangan. Apa namanya itu kalau kehilangan poin itu? Ini kita tuntaskan sekarang ini. Kita butuh kepastian ini. Berapa banyak orang yang kehilangan uang hanya untuk mainan seperti itu? Apa AFP? AFK? Oh AFK juga ya? Udahlah terserah lah istilah apa itu. Tetapi yang saya maksud sebenarnya kita mau kepastian. Coba kalau uang 50.000 itu ditanggung, itu pasti ada hasilnya. Uang 50.000 itu heran juga ya. Nggak sayang itu beli poin itu. 50.000 aman. Tapi coba lihat, minta sumbangan untuk Paskah. Ayo. Kalau sumbangan untuk Paskah berapa? Wah, ini semangat terus. Tapi kalau minta poin 50.000, berapa? Butuh berapa? Biar ada temannya. Mabar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, itulah hidup di dalam dunia ini. Ada banyak hal yang tidak pasti, tapi kita tetap percaya kepada hal yang tidak pasti ini. Karena itu saya mau sampaikan kepada kita, dari semua yang tidak pasti di luar dunia ini, ada yang pasti, yaitu keselamatan kita di dalam Tuhan. Amin. Soalnya kita bilang kamu pasti selamat. Jealous. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tanya orang-orang baik, apakah kamu selamat? Oh, mudah-mudahan. Tidak, mudah-mudahan di dalam Kristus. Kalau tanya, apakah kamu selamat? Saya pasti selamat. Kemana engkau mati? Saya pasti ke surga. Titik. Jangan itu. Aduh itulah. Nggak tahu juga, bingung juga ya. Kan Yesus sudah bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Ya Allah. Ya Allah Auri. Ya Allah Auri. Leson dugi ama. Sila menurut ya Allah. Bahasa Prancis. Kalau bahasa niatnya dia bilang begini, I'm the way, the truth, and the life. Nobody come to the Father without me. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tidak ada jalan lain selain karena kepastian di dalam Kristus kita selamat. Tuhan yang jamin. Nah, karena itu kita tidak mungkin lagi bisa terpisahkan dari kasih Allah. Karena itu di dalam ayat 33 ayat
Bagian A itu dikatakan bahwa Allah membenarkan. Di dalam Alkitab kita tahu bahwa Allah itu adalah hakim dari seluruh dunia ini. Dan hakim yang agung, hakim yang sejati, hakim yang tahu segala sesuatu. Dia katakan ini adalah orang yang benar. Karena apa? Karena ada karya Kristus di dalam kehidupannya. Jadi bukan karena kita benar, tetapi Allah itu, Bapa yang kekal itu, yang adalah hakim di atas segala hakim, melihat kita karena karya Kristus. Kalau dia lihat hidup kita ini, kita tidak layak. Kita ini tidak layak dari segala aspek. Perbuatannya jelas. Belum lagi kita lihat seperti yang saya bilang hari Jumat kemarin. Kita lihat mukanya, itu tidak cocok di surga. Soalnya wajahnya putih, kulit tangannya hitam karena skincare. Glowing. Belum lagi yang pakai filter kalau foto. Kalau lihat, oh Tuhan ini cakep banget ini di Facebook, cakep. Pas ketemu, oh Tuhan ini kok kosong. Jadi kalau itu semua menjadi ukuran, kita tidak layak. Baik secara fisik kita tidak layak, bahkan secara moral, secara etika kita tidak layak. Tetapi Allah membenarkan kita itu karena Kristus telah berkorban untuk kita. Jadi semua yang kita dapatkan itu karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, jangan ada lagi di antara kita yang terus-menerus dihantui oleh dosa. Kita selalu dituduh di dalam hati, oh kamu ini berdosa, kamu ini berdosa, kamu ini berdosa, kamu ini pasti masuk neraka. Jangan takut. Tuhan sudah memberikan jaminan kita pasti masuk surga. Jangan takut ya. Kristus sudah menolong kita, membebaskan kita dari segala beban. Tapi orang Kristen masih terus-menerus seperti beban berat. Lepaskan beban itu, serahkan kepada Tuhan. Nikmat hidupnya. Maka cek nanti ya, kalau pulang ke rumah, kalau Anda mulai tidur siang, tidur malam, dan Anda gelisah terus, itu jangan-jangan beban terlalu berat. Ada di sini yang susah tidur. Kalau ada yang susah tidur, datang ke pastor, kita doakan supaya bebannya lenyap. Kalau saya di dunia ini tidak ada beban lagi. Kalaupun ada, saya akan usahakan ditiadakan. Maka di mana-mana saya bisa terlelap dalam tidur. Mau di mobil, mau di pesawat, mau duduk di mana saya bisa terlelap dalam tidur. Kenapa? Ngapain pikir-pikir dunia ini? Emangnya kalau kita sudah berpikir langsung selesai? Enggak. Injil Matius pasalnya yang ke-6 dikatakan begini. Adakah karena orang khawatir akan hidupnya lalu bertambah sejengkal atau sehasta di jalan hidupnya? Tidak ada juga yang bertambah. Kita khawatir. Oh, bagaimana masa depan? Kita khawatir. Emangnya kalau sudah khawatir langsung datang uang? Oh ya, karena kamu sudah khawatir, aku turunkan uang. Turun langsung ke kepala. Nanti juga dia. Orang turunnya dari surga. Satu karung. Uang koin pula. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Allah membenarkan kita itu sebagai bagian dari jaminan keselamatan kita. Yang kedua, di dalam ayat 33 bagian B sampai 34 itu adalah Allah tidak menghukum kita. Itu berarti tidak ada juga orang yang bisa menghukum kita. Jadi, kalau ada orang menuduh kita, oh kamu tidak selamat, kamu tidak selamat, kamu tidak selamat. Jangan percaya Tuhan itu. Saya mau pastikan orang Kristen pasti masuk surga. Orang yang percaya kepada ada jaminan, kita pasti tidak ada yang bisa menghukum kita dari hal apapun. Jadi jangan takut kalau ada orang berkata kamu tidak selamat. Bilang saya pasti selamat. Apalagi kalau namanya selamat. Wah, itu lebih hebat lagi. Dia mau di neraka maupun di surga tetap apa? Selamat. Kasih nama anaknya selamat saja. Jadi di mana saja dia ada, namanya tetap apa? Selamat. Tapi
Tapi lebih bagus kalau selamat di surga. Kita sampai di bagian terakhir. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Ayatnya yang ke-35 sampai 39 itu menjelaskan banyak hal tentang berbagai macam pergumulan, persoalan yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi Allah sendiri memberitahukan kepada kita melalui Rasul Paulus. Dan semua tulisannya ini khususnya di dalam ayatnya yang ke-35 tadi dikatakan begini. Ayat 35 dikatakan begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, bahaya atau pedang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Perhatikan itu. Yang pertama tadi disebutkan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan dan ketelanjangan. Segala macam bahaya apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-38 dan 39 itu menjelaskan semua penguasa-penguasa dari hal apapun tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu jangan takut. Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Pandemi ini Bapak Ibu Saudara sungguh sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu. Ada banyak orang yang waktu pandemi dan dilarang untuk ke gereja. Biasanya orang-orang malas itu rajin bertanya, kapan kita bergereja, Pak? Ini udah ibu saya ke gereja. Pandemi, corona, dia WA, kapan kita mulai ibadah? Setelah mulai bisa aktif ke gereja, kita tanya dia, apakah Bapak mau datang ke gereja? Aduh sibuk Pak. Waktu orang datang ke gereja, dia mau ke gereja. Waktu orang lain sudah ke gereja, dia bilang, aduh saya sibuk. Memang orang macam itu, kalau bahasa Alkitab itu orang fasik itu. Ada saja alasannya itu. Mencari-cari celah dan mencari-cari kelemahan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Apakah itu karena penyakit, pandemik, apapun, turunnya ekonomi, gagalnya segala usaha, tidak mungkin bisa memisahkan kita dari kasih Allah, karena Dia tetap berpihak kepada kita. Buktinya apa Bapak Ibu? Sampai hari ini orang-orang yang dulunya mengeluh karena tidak ada usaha, tidak bekerja, sampai hari ini tidak ada yang mati karena kelaparan. Tidak ada. Puji Tuhan itu. Tidak ada orang yang mati kelaparan gara-gara pandemi. Biarpun ada perang di Rusia dengan Ukraina, sampai hari ini tetap saja kita bisa makan. Hanya minyak goreng aja yang jadi masalah ini. Saya tidak tahu ibu-ibu ini gimana, udah beli minyak goreng belum? Atau masih antri? Tunggu 12.000 ya. Sekarang berapa? Harga terupdate berapa itu? 25. Orang Indomaret tahu. Pengusaha Indomaret pasti tahu. 25. Tetapi yang jelas Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama, sehebat apapun penderitaan pergumulan itu, tapi tidak mungkin melepaskan kita dari kasih Allah. Tidak merusak juga keselamatan kita. Tetap saja kita ada di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mulai hari ini, ketika ada pergumulan, ada permasalahan, ada tantangan, ingatlah ada kasih Allah yang melimpah. Dia akan terus memberikan yang terbaik kepada kita ketika kita berserah. Saya berharap nanti setelah selesai khotbah ini kita akan menyanyikan lagu yang hebat. Apa yang dapat memisahkan dari kasih Tuhan? Sangat, tak satu pun, tak satu. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan menyertai kita sekalian, sehingga kita semakin menyadari bahwa kita tetap ada dalam kasih Allah dan keselamatan kita dijamin oleh Allah sendiri. Amin. Kita menyanyi terlebih dahulu, apa yang dapat memisahkanku
dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Saya undang kita semua berdiri, kita nyanyikan lagu ini.